Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sultan dari kelas M21D dengan NIM 105721113621. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final saya dengan mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Di sini saya akan mengambil materi tentang produk life cycle, di mana saya akan membahas studi kasus tentang analisis daur hidup atau produk life cycle dalam produksi pupuk urea. Studi kasus PT Pupuk Kujang. Seperti yang kita tahu, pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama bagi para petani di seluruh dunia. Penggunaan pupuk 552 sebagai nutrisi tanaman yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan reproduksi pertumbuhan dan produksi. PT Pupuk Kujang selaku salah satu produsen pupuk di Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan proses produksi dan distribusi yang efisien baik dari pertimbangan biaya produksi maupun dampak lingkungan. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian daur hidup atau LCA terhadap proses produksi, transportasi, dan pembuangan akhir. Studi ini ditunjukkan untuk melakukan identifikasi dampak potensi lingkungan dan environmental hotspot dan proses produksi pupuk urea di PT Pupuk Kujang Cikampek. Metode kajian daur hidup atau LCA digunakan sebagai sebuah metode untuk identifikasi terhadap dampak lingkungan potensial dari sebuah proses produksi pupuk urea di PT Pupuk Kujang. Studi dibatasi pada pabrik Kujang 1B yang memiliki kapasitas produksi 570.000 ton urea per tahun. Bahan baku utama dalam pembuatan pupuk urea adalah gas alam, air, dan udara yang diolah menjadi amoniak lalu diolah lanjut menjadi urea. Metode mengacu kepada ISO 2006 tentang LCA, di mana proses analisis terdiri dari 4 bagian utama, yaitu penentuan tujuan dan ruang lingkup, yang kedua inventor daur hidup dan kajian dampak daur hidup, sedangkan tahap yang terakhir adalah berupa interpretasi, di mana tahapan ini merupakan rangkuman analis terhadap hasil kajian dampak dari tahapan sebelumnya. Yang pertama itu tujuan dan lingkup. Tujuan dari studi ini adalah untuk identifikasi terhadap dampak lingkungan potensial dan environmental hotspot dari operasi pabrik pupuk urea atau pabrik Kujang. Fungsi unit yang digunakan adalah dampak lingkungan potensial dari produksi dan distribusi 50 kg pupuk urea. Batasan sistem meliputi hulu, proses produksi, dan hilir. Batasan hulu meliputi penggunaan material dasar dan air, sementara batasan proses produksi terdiri dari 2 bagian utama yang meliputi proses produksi amonia dan proses produksi urea. Pada bagian hilir memiliki batasan yang terdiri dari distribusi, pemakaian, dan pembuangan sisa karung. Yang kedua itu inventory daur hidup. Inventory daur hidup mempertimbangkan input dan output dari sebuah produk atau proses sepanjang daur hidupnya. Atau ISO 2006. Pada studi ini produk yang diacu adalah 50 kg pupuk urea. Data inventory merupakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari departemen terkait di PT Pupuk Kujang. Data yang digunakan antara lain pemakaian gas alam, air, listrik, dan bahan kimia, dan transportasi. Yang ketiga yaitu kajian dampak daur hidup. Dalam melakukan kajian dampak daur hidup menggunakan software SIMAPRO versi 852 dengan metode analisa CML/IA yang memiliki 11 kategori dampak. Dan yang terakhir bisa kita lihat pada gambar yang tertera di layar. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kajian daur hidup merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menganalisa kinerja lingkungan pada sebuah proses produksi, termasuk proses produksi pupuk.
PT Pupuk Kujang selaku salah satu produsen pupuk di Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan kajian daur hidup terhadap proses produksi hingga pengolahan limbah karung yang saat ini dilakukan. Hasil dari kajian daur hidup menunjukkan bahwa proses produksi merupakan kontributor terbesar terhadap dampak lingkungan berdasarkan 11 parameter yang tertuang di metode CMLIA dari proses produksi, maka produksi amonia memiliki pengaruh yang paling besar terhadap dampak yang dihasilkan dibandingkan dengan proses produksi urea maupun transportasi urea. Dalam proses produksi amonia ditemukan dua environmental hotspot, yaitu penggunaan gas alam dan katalis molybdenum. Selain itu, environmental hotspot lainnya adalah penggunaan listrik dari PLN, penggunaan polypropylene, dan transportasi dari hasil kinerja dampak daur hidup. Maka peningkatan kinerja lingkungan atau perbaikan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh PT Pupuk Kujang adalah melakukan energi dan manajemen pengolahan penggunaan katalis. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.